Dan Pak, lanjut Pak. Iya, apa yang kamu sampaikan? Nah, kan kemarin kan Yuni nanya tentang dampak yasinan terhadap ibadah dan sikap sosial kan Pak. Nah, untuk yang ibadah tuh kan terbagi ada ibadah kolbiyah, qauliyah, amaliyah dan maliyah kan Pak. Nah, untuk ibadah kolbiyah itu kan tentang keyakinan kan Pak. Iya. Nah, jamaah yasinan di sumber karya ini kan misalnya sebelum mengikuti yasinan apakah keyakinannya tuh masih kurang, misalnya kayak setelah yasinan keyakinan tadi bertambah, kecintaan kepada Allah tadi bertambah gitu. Ya, itu hal yang pasti yang selama ini bisa dikatakan jauh dari Yang Maha Kuasa atau Allah. Dengan adanya kita mengadakan yasinan, tahlilan, itu akan menambah. Contohnya yang selama ini ogah-ogahan, males-malesan, dengan adanya itu dia lebih semangat. Bahkan ada istilah kami tresno jalanan kulino. Jadi karena kita awalnya itu tambahnya cinta karena seringnya kita ketemu kan itu. Seperti halnya selama ini nggak pernah mengadakan yasinan tahlilan, seolah-olah dengan amalia-amalia yang sifatnya keagamaan dia cuek. Namun dengan adanya kita sering adakan yasinan tahlilan, dia akan bertambah rasa cintanya, mahabbahnya kan itu, atau menghambakannya kepada Yang Maha Kuasa kan itu. Nah, saya tuh kan Pak, tadi kan ibadah kolbiyah tentang keyakinan kan. Nah, ada yang namanya ibadah qauliyah kan Pak, tentang lisan, ucapan. seperti baca Al-Quran dan lain-lain. Apa itu juga bertambah lebih sering atau gimana Pak? Ya, yang pertama dari ucapan demi ucapan atau cara perkataan itu lebih fasih dari dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti selama ini pada umumnya itu kan dia mengucapkan astaghfirullahaladzim, itu yang semestinya. Namun kebanyakan orang kan astagfirullah kan itu aja. Nah, dengan adanya kita terbiasa, cara mengucapkannya itu lebih mantep, terus cara mengucapnya lebih benar. Bahkan sering kita dengar la ilah, padahal itu tidak boleh, tiada Tuhan kan itu. Nah, dengan adanya yasinan tahlilan yang sempurna itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu dari ucapan. Selanjutnya tuh kan ada ibadah amaliyah Pak, ya, yang seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain. Apakah ada perubahan setelah mengikuti kegiatan yasinan ini? Selama ini alhamdulillah dengan bimbingan kita atau metode-metode cara ini yang selama ini bisa dikatakan yasinan tahlilan itu kan pada dasarnya ibarat rumah itu adalah catnya. Sedangkan sholat, puasa itu adalah hal yang wajib. Jadi dengan adanya kita mengadakan yasinan tahlilan itu jadi motivasi. Jangan sekedar cuman istilahnya amalul khair, amal yang baik yang kita kerjakan, namun wajibnya jangan kita tinggalkan. Kalau lagi amalan-amalan baik aja kita kerjakan, apalagi wajibnya. Itu cara kita memotivasi kepada teman-teman itu. Sedangkan yasinan tahlilan ini bukan sunnah, bukan wajib, namun sebatas amalul khair, amal yang baik kan itu, dan merupakan budaya secara Islami. Itu aja. Selanjutnya tuh ada ibadah maliyah Pak, seperti mendermakan hartanya kayak sedekah, zakat gitu. Kalau itu pasti dengan adanya kita mengumpulkan orang, akhirnya kita bersedekah, seperti halnya air putih, kopi, teh, makanan ala kadarnya. Bahkan di situ di dalam jamaah yasinan tahlilan kami mengadakan donatur. Donatur ini ada dua. Yang pertama sifatnya untuk keagamaan, seperti halnya untuk pembangunan masjid, musola itu. Terus
Untuk itu yang keagamaan. Adapun untuk sosial, apabila ada salah satu jamaah atau keluarga jamaah ada yang sakit, ada dapat musibah, kita dapat membantunya. Contoh, kami setiap mengadakan yasinan, kami minta keikhlasannya. Keikhlasannya itu uang kurang lebih 5.000. Adapun kegunaannya yang 2.500 itu untuk kemaslahatan di dalam agama, seperti halnya untuk bisa bangun masjid, keperluan-keperluan ibadah. Itu yang 2.500. Adapun yang 2.500 yaitu sosial, seperti halnya apabila ada salah satu jamaah ada yang sakit, keluarganya yang sakit atau dapat musibah, dapat kita bantukan. Itu yang selama ini kita laksanakan. Tuh. Misalnya kan ada kemarin dampak yasinan terhadap sikap sosial kan Pak. Nah di sini kan sikap sosial ini banyak kan Pak. Contohnya saling menyayangi, beramal soleh, saling menghormati, berlaku adil, menjaga persaudaraan, berani membela kebenaran, tolong menolong, musyawarah dan lain-lain kan Pak. Nah bisa dijelaskan Pak, misalnya yang saling menyayangi contohnya gimana kalau setelah Contoh saling menyayangi yang selama ini jauh di hati, dengan adanya kita saling ketemu, saling silaturahmi, akhirnya dekat. Itu diantaranya. Yang selama ini bisa dikatakan pernah ada selisih pendapat, dengan adanya kita yasinan tahlilan, dan di situ semasa masuk rumah kita uluk salam sekaligus jabat tangan. Begitu juga pulangnya pun sama, uluk salam dan jabat tangan. Nah, dengan adanya itu yang selama ini ada selisih paham, selisih pendapat, jadi tidak ada selisih paham lagi. Itu diantaranya. Itu saling menghormati Pak. Pengertian dari sini saling menghormati atau menghargai. Dengan adanya kita yasinan, tahlilan, kita tidak angkuh. Dalam artian apabila teman yang lain mengunjungi rumah kita, dengan sendirinya kita pun akan mengunjungi ke tempat teman atau yang lain. Jadi tidak ada istilah angkuh, rumah aku lebih baik, lebih tinggi, lebih besar. Nah, di situ tidak ada. Kita adalah sama. Kan gitu, bahwasanya kaum muslimin muslimat saling harga menghargai. Saya tuh berlaku adil Pak. Berlaku adil ini pengertiannya tidak membeda-bedakan kaya miskin, semua itu adalah kaum muslimin muslimat yang mempunyai kewajiban sama, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Allah, bahkan kepada makhluk. Selanjutnya berani membela kebenaran Pak. Misalnya kan sering terjadi kesalahan atau gimana di masyarakat, terus jamaah aja tadi berani gitu. Nah, pengertian di sini karena kita pengertian jamaah itu yang tadinya takut menyuarakan hal-hal yang benar. Nah, dengan adanya kita jamaah, maka kita berani menyampaikan hal yang benar dengan dasar qulil haqqa walau kana muron, katakanlah dengan benar walaupun pahit adanya. Nah, itu kalau kita sendirian mungkin nggak ada kekuatan, nggak ada keberanian. Karena kita jamaah, di situ itulah jadi kita bisa untuk menyampaikan yang semestinya, kan itu. Yang halal dibilang halal, yang haram dibilang haram, kan itu, sehingga tidak timpang atau abu-abu. Itu pengertiannya. Soalnya tolong menolong. Nah, kalau di dalam tolong menolong, di situ itu kita mengadakan arisan sesuai dengan kemampuan. Jadi dengan sendirinya siapa yang butuhkan dulu silahkan. Adapun yang belum butuh bisa terakhir. Jadi tidak harus, kan itu. Di situ tidak ada undian. Kami tidak mengadakan undian. Kami sifatnya ta'awun, saling gotong royong. Selanjutnya yang terakhir tuh sikap sosial musyawarah Pak. Kan pasti sifat sosial musyawarah. Jadi setiap pertemuan apabila ada ketimpangan, hal-hal yang tidak jelas, itu selalu dimusyawarahkan. Seperti halnya kita di sebelah sana jalannya buruk, sedangkan itu adalah jalan umum. Nah, ini gimana kalau kita besok minggu gotong royong? Nah, melalui jamaah itu mudah untuk menyampaikan
pendapat atau keinginan bersama, seperti halnya gotong royong tadi. Oh, di sana ada jalan buruk, sedangkan itu adalah jalan umum. Anak-anak kita lewat dari situ, baik mau ke masjid, musola ataupun ke sekolah. Nah, gimana solusinya? Nah, satu-satunya jalan melalui forum situ bisa disampaikan, seperti halnya mau ngadakan gotong royong, atau mungkin bisa juga selain gotong royong kita pupuan. Apakah itu perlu batu, satu orang bawa batu 1 butir, atau mungkin perlu unjar atau batang yang untuk dibantukan, kan banyak. Yang terakhir tuh menjaga persaudaraan. Nah, dengan adanya yasinan tahlilan, karena itu merupakan jamaah, maka di situ itu apabila ada salah satu teman yang salah paham, maka yang satu dan lainnya saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab. Itu. Jadi ada yang tahu, seandainya aku dengan kamu pernah selisih, atau mungkin saat itu pernah bentrok, atau mungkin omongan yang kurang pas, dengan adanya itu, nah, ada yang lebih tua atau yang mumpuni ilmunya dalam segi agama, ada yang nasihati. Gak perlu kamu itu selisih, apa manfaatnya, apa gunanya, kan itu. Sedangkan bagaimana juga dia adalah warga atau keluarga. Itu. Mungkin itu saja Pak, makasih atas waktunya. Iya. Nah, makasih Pak. Yuk, kembali.